Selamat siang, saya Ridho Ikwansyah. Saya Anggita Safira. Kali ini kita akan membahas topik kasus alat rapid test antigen bekas melanggar hak konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 4 disampaikan 8 hal yang menjadi hak konsumen, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang kita ketahui, di era pandemi COVID-19 seperti ini, kita semua masyarakat sedang berusaha untuk survive dan menjaga kesehatan dengan membatasi kontak langsung maupun tidak langsung dengan orang lain. Karena mengingat mudahnya proses penularan virus COVID-19, swab antigen adalah hal yang sudah seperti menjadi kewajiban yang harus dilakukan saat melakukan sesuatu atau bepergian kemanapun, guna memastikan kondisi tubuh kita. Tentunya, kualitas dan sterilitas dari alat yang digunakan menjadi standar yang harus ditingkatkan, karena menyangkut kesehatan keamanan pengguna dan meminimalisir penularan virus COVID-19. Dan tidak seharusnya menggunakan alat swab antigen bekas, karena ketika melakukan tes swab antigen dan juga termasuk pelanggaran hak konsumen mengenai rasa aman dan kenyamanan. BPKN menegaskan kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas atau daur ulang melanggar hak konsumen sebagai masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas daur ulang pelanggar hak masyarakat Indonesia sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dalam memanfaatkan layanan jasa rapid test antigen. Ketua BPKN Rizal E. Halim mengatakan kejadian penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta menjadi insiden buruk bagi usaha pemerintah dalam menangani virus COVID-19. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala terhadap proses penanganan COVID-19 di titik-titik keberangkatan dan kedatangan baik di jalur darat, udara, dan laut. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas di ruang publik yang menyelenggarakan tes antigen atau PCR swab. Perlu dipastikan proses penanganan dan verifikasi tes berjalan dengan baik, guna menghindari kasus yang terjadi di Kuala Namu, ujarnya dalam keterangan tertulis. Rizal berharap polisi dan juga pemerintah menindak serius kasus Kuala Namu dan Bandara Sueta, karena sangat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan konsumen, dan juga berpotensi menularkan virus COVID-19. Sudah jadi langkah wajib bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan juga transparan agar dampak tersebut tidak meluas. Konsumen juga dituntut untuk lebih teliti dan memahami tentang alat tes COVID-19 demi keselamatan bersama. BPKN RI akan terus memantau dan mengawasi proses penanganan kasus Kuala Namu dan Bandara Sueta, ungkapnya. Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Renti Maharani mengatakan kejadian tersebut jelas merupakan pelanggaran pasal 7 pasal 8 ayat 1 huruf A nomor UU
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yaitu untuk beritikat baik dalam pelayanan rapid test antigen yang dipertanggungjawabkan, bahwa layanan serta alat rapid tes antigen tersebut adalah benar-benar baru, bukan bekas. Terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan atau perbuatan pemalsuan alat rapid test, dapat dikenakan sanksi pada maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 2 miliar tuturnya. Baik, dari kasus tersebut dapat kami simpulkan bahwa kriteria alat antigen bekas yang dipakai oknum petugas medis kimia farma dan ancaman pidananya adalah stick swab bekas, adalah limbah B3. Stick swab adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel dalam hidung dan tenggorokan saat melakukan tes COVID-19, tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun. Dan analisis hukum terhadap penggunaan alat antigen bekas dan peran polisi Polda Sumut dapat penyidikannya adalah tersangka adalah petugas medis PT Kimia Farma yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II masuk kriteria pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan junto pasal 55 KUHP. Menurut kami, seharusnya petugas medis kesehatan dalam menyediakan ruang fasilitas swab antigen mengumumkan alat swab antigen baru dan bekas ditempelkan di spanduk, sehingga masyarakat tahu sebelum disuntik plastik segel air suntik adalah baru, sehingga hasil suntikan ke hidung adalah negatif dan tidak menularkan ke orang yang baru. Dalam hasil penyidikan dan penyidikan kepolisian, Polda Sumatera Utara melanjutkan proses ke kejaksaan dan ke kehakiman, sehingga tersangka tidak bebas murni karena kerugian material juga mencakup hampir banyak. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai kasus swab antigen bekas. Saya Ridho Ikwansyah. Saya Gita Safira mengucapkan terima kasih.